Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di grup Magnet Rezeki Official. Teman-teman gimana? Insya Allah sehat semua ya. Ingat pakai masker ya, jaga jarak dan sering cuci tangan ya. Oke, tadi kita live di MRO juga, Magnet Rezeki Official. Kaitannya dengan anak-anak ajaib ya, anak-anak ajaib. Tadi pagi juga saya ngisi di sebuah pengajian ya. Nah hari ini sebenarnya saya jadwalnya hari ini full di rumah ya, tapi saya ada tamu spesial, tamu istimewa yang hari ini nampaknya sangat indah kalau seandainya kita bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran, mengambil energi, mengambil ilmu yang bisa kita dapatkan dari tamu saya hari ini, yaitu Pak Syam ya. Assalamualaikum Pak Syam. Waalaikumsalam. Nah, Pak Syam ini beliau dari Ponorogo. Ponorogo itu teman-teman daerahnya antara Semarang, Surabaya, daerah selatan ya. Nah hari ini beliau tuh dalam misi khusus. Dari kemarin hari apa Pak? Dari hari Rabu. Hari Rabu ya, dari Ponorogo. Berarti udah berapa hari nih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari ya. 3 hari perjalanan mau menuju ke Lampung. Betul ya Pak? Iya betul. Nah coba diceritakan nih Pak Syam. Namanya Pak Syam ya. Lengkapnya Pak Syam apa? Pak Samsudin. Pak Samsudin. Nah, Pak Samsudin ini member udah berapa lama di Magnet Rezeki? Tahun 2017. 2017 ya. 2017 beliau juga ikut camp, kemudian juga ikut CTMR ya. Iya. Beliau akhirnya ikut CTMR juga ya. Dan salah satu favorit saya satenya enak tenan ya. Nah, hari ini beliau punya cerita ya. Ceritanya adalah beliau sudah 40 berapa tahun? 43 tahun. 43 tahun tidak berjumpa dengan ayahnya ya. Tapi hari ini beliau tuh datang naik motor teman-teman. Naik motor gitu ya dari Ponorogo ke Lampung untuk menemui ayahnya. Betul ya Pak? Betul. Nah boleh nggak diceritain gimana ceritanya bisa pisah sama ayah tuh selama 43 tahun? Sejak kecil saya tuh sudah ditinggal sama bapak saya mulai umur 3 bulan. Semenjak saat itu saya belum pernah ketemu sama bapak saya. Baru sejak sekarang ini saya ketemu sama bapak saya. Awal cerita, adik saya itu yang di Lampung melihat foto adik saya di Facebook. Dia cuma bilang, kok ini mirip fotonya sama ibu saya. Setelah itu coba dikonfirmasi, dinyatakan alhamdulillah nyambung dan saya alhamdulillah bisa ketemu sama bapak saya. Tapi sekarang secara fisik belum ketemu ya? Belum. Baru pertama kali mau. Baru mau ketemu ini ya. Ketemu. Nah jadi ini momennya spesial sekali. Seorang yang berjumpa dengan ayahnya setelah 43 tahun. Nah waktu itu pakai ilmu apa di Magnet Rezeki sampai akhirnya Pak Sam dapat kabar gembira ini bahwa ayahnya bisa dipertemukan. Ilmu dunia kuantum. Gimana tuh? Setiap selesai sholat sering saya bacakan Fatihah. Saya berharap kalau masih hidup mudah-mudahan saya bisa ketemu sama orang tua saya. Kalau seandainya sudah tidak ada, saya bisa ziarah ke makamnya. Alhamdulillah berkendara lain saya masih bisa ketemu. Insya Allah masih bisa ketemu sama orang tua saya. Secara fisik. Secara fisiknya. Apa rasanya Pak nggak bertemu ayah selama 43 tahun? Boleh nggak di-sharing gitu ya ke kita nih? Apa sih rasanya? Nggak bisa diutarakan dengan kata-kata Ustaz. Siapa Saking tahu bisa. bahagianya. Oh, saking bahagianya. Iya. Jadi sekarang ini bahagia sekali ya. Iya, bahagia sekali. Sampai naik motor loh teman-teman ya. Naik motor beliau dari Ponorogo. Tapi masa nggak ketemu itu Pak Sam nyari-nyari nggak? Nyari-nyari di mana gitu, nyari informasi dan seterusnya. Nyari Ustaz. Gimana tuh ceritanya? Setiap ada orang yang pulang dari luar Jawa, saya pasti tanya, pernah ketemu sama orang ini enggak? Alhamdulillah dulu saya juga pernah ke Pekanbaru, ke tempat saudara, coba tanya, ketemu sama bapak saya enggak? Tapi enggak ada yang tahu. Tapi ditunjukin fotonya gitu? Alhamdulillah ada sekarang. Iya. Baru ketemu fotonya juga 1 bulan yang lalu. Oh gitu? Iya. Oh jadi nanya-nanya ke orang juga? Nggak ada bukti apa-apa. Buktinya apa? Namanya? Nama saja. Nama aja? Sama alamat saja. Nama sama alamat. Bagi kita ya teman-teman semua ya yang ya saya hidup bersama dengan ayah saya.
walaupun berantem sampai kemudian akhirnya beliau alhamdulillah ketika saya kejar ridhonya, alhamdulillah beliau meridhoi saya dan saat ini almarhum. Tapi saya belum tahu gitu rasanya orang yang ditinggal gitu loh oleh ayah. Dulu boleh nggak Pak sedikit diceritakan itu kenapa sih bisa sampai akhirnya meninggalkan Bapak itu? Menurut cerita saudara-saudara sih katanya pernah dimarahin sama nenek saya. Jadi akhirnya beliau meninggalkan ibu saya. Sampai sekarang pun belum ada surat cerai sama ibu saya. Jadi statusnya gantung? Gantung ya. Ayah saya dengar kemarin sudah menikah 3 kali. Sama yang ini yang terakhir ini. Yang kedua kan sudah meninggal dunia. Oh begitu. Iya. Tujuan saya ke Lampung pengen minta ridho orang tua saya. Pengen minta ridho. Iya, minta ridho orang saya. Apa yang nantinya akan Pak Sam lakukan pada saat ketemu gitu? Kalau mau ya saya ajak pulang ke Jawa. Biar saya bisa membahagiakan beliau. Ya bisa membahagiakan beliau. Ya. Lampunya nggak nyala teman-teman. Nah jadi apa namanya? Inilah kisah seorang yang nggak ketemu tapi berjuang loh teman-teman, berjuang untuk mendapatkan ridho dari sang ayah, ya. Dan semalam tuh saya menyampaikan materi di kelas training online Magnet Rezeki level 2 dan materinya tentang Triangle Miracle. Apa yang membuat Pak Sam itu ngejar orang tua sampai berharap bisa dapat ridhonya gitu? Karena selama ini saya tuh gimana ya, belum pernah ketemu sama orang tua saya, terus pengen merasakan gimana kalau seandainya saya minta ridho, terus akhirnya dapat ridho dari orang tua. Mudah-mudahan keluarga saya lebih bahagia lagi. Gitu. Iya. Tapi kan selama ini ayah bahasanya meninggalkan tanggung jawab gitu. Yang harusnya ngerawat, yang harusnya membimbing, yang harusnya membina, tapi seperti apa ya, lepas tangan. Nah Pak Sam bagaimana rasanya gitu? Bagi saya tidak masalah Ustaz. Karena prinsip saya apapun masa lalunya saya nggak mau tahu. Intinya saya ada di dunia ini juga karena beliau. Saya pengen, malah saya itu pengen membahagiakan beliau. Allah. Iya. Saya nggak minta apa-apa, nggak minta ingin dan ini dan itu. Kemarin alhamdulillah setelah saya telepon itu dia bilang, kalau orang Jawa bilang bapak gak duwe apa-apa. Saya jawabnya enggak apa-apa, alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu, mudah-mudahan suatu saat saya diartikan pakai bahasa Indonesia apa? Bapak nggak punya apa-apa. Iya. Oke. Jadi pas telepon tuh jadi seakan-akan orang tua juga takut gitu ya? Iya, takut kayak ketemu saya. Dia bilang bapak gak duwe apa-apa. Takut dituntut, takut disalahkan, takut diminta gitu ya. Tapi kemudian akhirnya Pak Sam nggak minta apa-apa kecuali apa? Ridhonya ya. Ridhonya pengen silaturahmi. Kalau itu tadi kan ya tentunya Pak Sam belajar di ilmu magnet rezeki ya. Di ilmu yang mana yang membuat akhirnya Pak Sam tuh lega, nggak merasa harus menuntut, kemudian ya udah gitu legowo aja terhadap orang tua. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Iya. Di jurus apa di magnet rezeki? Sekalian ngetes kita. Cocok apa ya? Masih ingat nggak nih? Terumbu karang. Terumbu karang ya, terumbu karang. Terumbu karang sama mungkin Triangle Miracle kali ya. Jadi teman-teman semuanya ada 3 ya segitiga keajaiban kita yang kita tuh harus fight, kita mengejar sekuat tenaga gitu. Nah bagi Pak Sam dan teman-teman yang bernasib sama gitu ya, itu mungkin kita nggak bisa merasakan ya karena mereka nggak ada lagi orang tua, nggak merasakan gitu kan bagaimana orang tua apa namanya pembinaannya dan seterusnya gitu. Itu aja itu ada rasa hilang di dalam hati gitu, ada seperti kosong gitu di dalam hati yang pengen dipenuhi gitu, pengen difulfill gitu ya dengan mencarinya. Masih ada nggak ya gitu kan? Kalau masih ada aku tuh mau ketemu gitu ya. Nah bagaimana dengan kita yang masih ada orang tua gitu?
yang masih ada orang tua yang kita sepatutnya gitu menjaga, sepatutnya berbuat baik. Tapi memang nggak gampang berhadapan dengan orang yang berbeda masanya. Orang tua kita di masa mereka, kita di masa kita sekarang, secara umur jauh berbeda, teknologinya berbeda, ilmunya berbeda. Lalu kemudian akhirnya kita harus mencari ridhonya gitu. Yang kadang-kadang dia keinginannya beda banget sama kita gitu ya. Nah mungkin kalau saya pribadi gitu misalnya, saya dituntut untuk menjadi orang yang bagaimana sama orang tua saya, kemudian saya melawan gitu. Nah tapi kan orang-orang seperti Pak Syam, yang akhirnya kalau kita nggak ada orang tua juga, akhirnya kita, ini adalah fitrah manusia yang mencari ridho orang tua. So teman-teman semuanya, yuk sebagaimana Pak Syam berjuang naik motor dari Ponorogo ke Lampung hanya untuk mencari ridho, kita yang nggak jauh-jauh orang tua gitu ya, ya Bismillah kita cari ridho. Ini ada pertanyaan, ini selalu deh pertanyaannya ini. Pak Nas, siapa yang harus saya dahulukan, ridho ibu atau ridho suami? Ini pertanyaannya hampir di setiap saya bahas tentang ridho, selalu dipertentangkan. Kenapa harus dipertentangkan antara ridho suami sama ridho orang tua? Harusnya dua-duanya dapat ya Pak Sam ya? Iya. Harusnya dua-duanya dapat gitu. Cuma kita minta deh sama Allah tuh dua-duanya dapat dulu. Jangan dua-duanya harus yang mana duluan gitu loh. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang harus memilih. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang memilih antara ridho suami dan ridho orang tua ya Allah. Aku pengen dapetin dua-duanya gitu dulu gitu. Tapi kalau bicara tentang yang mana yang duluan ya tentunya suami. Tapi jangan ngelunjak gitu maksud saya. Ngomong sama ibu, Bu saya kan udah nikah nih, maka ridho suami saya yang lebih penting daripada ridho ibu. Itu nggak boleh juga. Betul nggak Pak Sam? Betul. Nah apa yang Pak Sam bisa pesankan ke teman-teman? Ini kan yang mengikuti Magnet Rezeki, Pak Sam. Apa nih hikmah ilmu Magnet Rezeki pada Pak Sam? Bagi teman-teman, saya cuma berpesan kalau masih punya orang tua, apalagi dekat, mari kita jaga, kita bahagiakan beliau. Saya aja yang jauh berusaha untuk mencari orang tua saya, berharap ridhonya beliau. Ilmu Magnet Rezeki memang luar biasa. Dengan Magnet Rezeki saya bisa mudah ketemu di setiap orang di beberapa kota. Perjalanan saya dari Ponorogo sampai ke Depok ya sekarang. Di Depok ini saya sudah silaturahmi ke member-member MR dari mulai Jogja, Magelang, berakhir di Depok ini. Belum lagi nanti di Lampung sudah banyak teman-teman yang menunggu kedatangan saya untuk saling berbagi ilmu MR. Ya. Subhanallah. So teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita pelajari betul. Mudah-mudahan setelah ini akhirnya keajaiban akan terjadi lebih dahsyat kepada Pak Sam. Amin. Karena satu senjata lagi sudah didapat, yaitu ridhonya orang tua. Kalau ibu bagaimana ibu? Ibu masih ada. Ibu masih ada. Sekarang ada di mana? Ikut saya di kampung Ponorogo. Ikut. Ya. Oke. Karena beliau mohon maaf ini agak kurang, ada bahasanya orang sekarang itu orang bodoh gitu aja. Jangan orang bodoh dong, orang Orang yang apa ya? orang yang nggak makan sekolahan. Iya, orang yang nggak iya. kesalahan. Iya. Jadi alhamdulillah, buat saya memang itu keajaiban. Dia nggak punya rasa marah, nggak punya rasa dendam. Ada makan dimakan, ada nggak makan nggak dikasih makan jadi diam. Dimasakin asin diem, pedas diem. Serba nerima buat saya. Itu yang luar biasa. Umur berapa sekarang ibu? Sekitar 70-an mungkin. 70-an. Iya. Sabar sekali Pak Sam merawat. Super sabar. Hmm. Karena ya itu tadi, dia nggak pernah komplain sama sekali. Itu keajaiban yang saya terima selama ini. Subhanallah. Selain orang lain kan banyak yang katanya ibu suka bawel dan sebagainya. Alhamdulillah ibu saya luar biasa. Walaupun kalau menurut orang, kalau lihat ibu saya mungkin gimana ya, orang seperti ini gitu. Intinya ya itu tadi, orang kurang makan sekolah itu aja. Iya. Masya Allah ya, kita menemui Uwais Al-Qarni zaman ini gitu ya. Teman-teman semuanya, ada sahabat yang utama yang sudah dijamin masuk surga, ya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, seingat saya Umar dan Ali yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, udah dijamin masuk surga dua-duanya. Sudah dijamin masuk surga dua-duanya, tapi diminta untuk bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Minta
eh, doa dari Uwais Al-Qarni. Sebegitu dahsyatnya gitu ya, orang-orang yang beramal untuk orang tuanya gitu, beramal untuk orang tuanya ya. Karena Uwais Al-Qarni ini dia nggak bisa haji karena ditahan sama iya. Oh ini ibunya ya. Masya Allah ya. Jadi mungkin amalan yang banyak orang yang merasa amalannya tinggi gitu. Tahajudnya bagaimana, duhanya bagaimana, puasanya Daud dan seterusnya. Tapi ternyata ada satu amal yang mulia begitu ya. Nah ini Bapak. saya. Ya. Subhanallah ya. Dan Pak Sam ini salah satu yang bisa jadi contoh bagi kita hari ini bahwa apapun derajat kita, rezeki kita, amal soleh kita, ternyata mendapatkan ridho dari kedua orang tua, merawat mereka, memuliakan mereka adalah pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Uwais Al-Qarni yang tidak terkenal di antara manusia, bahkan bukan menjadi sahabat Nabi, yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW, nggak pernah ketemu Nabi, tapi dimuliakan ya. Nah, terus kemudian tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya keduanya sudah tidak ada begitu? Ya, suami juga sudah meninggal, terus ridho siapa yang diharapkan? Ya tentunya kalau triangle miracle kan ada 3 ya, orang tua, pasangan dan anak. Nah, ya pastinya ya kalau nggak orang tua udah nggak ada, suami atau pasangan atau istri. Kalau suami istri nggak ada, ya berarti tinggal anak. Ya, kita dapatkan ridho dari anak, saling meridhoi begitu ya. Nah, jadi kalau kedua orang tua tidak ada, ya kita mencari. Nah, tapi gini, orang tua walaupun nggak ada, kita bisa tetap dapat ridhonya. Bagaimana tetap dapat ridho orang tua? Dengan mendoakan mereka, dengan beramal atas namanya. Beramal atas nama orang tua kita, sedekah, wakaf atas nama beliau, kemudian juga melakukan amal soleh, dikirimkan ke beliau. Al-Fatihah yang dikirimkan terus ke beliau gitu ya. Seperti itu. Jadi tetaplah merasa bahwa amal kita terhadap orang tua tuh masih terlalu kurang, terlalu sedikit gitu. Teruslah merasa bahwa amal kita tuh belum ada apa-apanya terhadap orang tua. Terus gitu kirimkan Al-Fatihah, kirimkan doa gitu. Kemudian juga ya orang tua kita pemilik saham terbesar dari jiwa kita. Kita doakan ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan Pak Syam bisa bertemu dengan orang tuanya. Mungkin kalau kumpul nggak gampang juga ya, tapi minimal dapat ridho, itu goalnya ya. Oke, terakhir mungkin Pak Sam ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup. Aduh, Masya Allah. Sengaja nih teman-teman, saya sebenarnya ada di rumah, tapi karena ada Pak Sam, langsung saya datang ke sini. Kenapa? Karena ada tamu yang spesial nih, saya bilang ya. Ada tamu yang istimewa, jangan sampai saya nggak ketemu nih gitu. Sayang sekali saya kalau nggak ketemu. Terlalu istimewa beliau ini ya, karena perjuangannya mendapatkan ridho orang tua. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton ini dan yang mendoakan juga dapetin energi dari beliau. Ya, dapat energi, dapat spirit, dapat hikmah, dapat berkah dari safar mulia yang beliau sedang jalankan. Oke? So, dapatkan ridho. Semua orang sebenarnya kita harus dapetin ridhonya. Ya, jangan sampai kita nggak dapatkan ridho dari semua orang. Sangatlah beruntung orang-orang yang diridhoi oleh semuanya. Ya, so kita doakan Pak Sam, insya Allah segera bertemu orang tuanya dan kita semua juga insya Allah bisa berbakti dan beramal buat kedua orang tua kita. Ini ada orang-orang yang mau ditampilkan di dalam ini. Kira-kira bisa nggak ya? Saya tes aja. Setujui, coba deh. Ada video nggak ya? Ini ya, Bu Tita Gustari. Benar, materi semalam ya. Materi semalam langsung dapat prakteknya. Kita foto dulu. Ini ada lagi yang saya coba setujui. Susanti. Oh. Ya, saya lagi mempelajari ini. Jadi materi semalam terus ditunjukin contohnya. Ini contohnya gitu loh.
yang sampai harus kita kejar. Ridho tuh harus kita kejar dengan begitu luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Oh ya, untuk BOMR, Bimbel Online Magnet Rezeki, masih ada kesempatannya bagi teman-teman yang belum daftar untuk anaknya ya. Jadi kita hadiahkan ilmu magnet rezeki kepada mereka. Ya, kita hadiahkan. Nanti sore ditutup pendaftarannya karena besok udah mulai masuk. Tadi pembukaannya sudah dimulai. Terima kasih. Sampai jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.